Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, tugas materi kita kalian bisa lihat di Google Classroom. Karena ini sudah merupakan pertemuan kita yang keempat. Seperti biasa, saat materi satu bab itu habis, biasanya saya kasih ke kalian satu cerita motivasi. Kali ini saya akan menceritakan cerita inspirasi atau motivasi yang bertujuan hanya sebagai hiburan untuk lebih membuka pola pikir kalian. Bagi yang udah pernah dengar, nggak apa-apa, tapi saya yakin setiap orang tuh punya cara tersendiri untuk menceritakan sebuah cerita atau membuat sebuah cerita itu berbeda. Jadi, langsung saja cerita yang akan saya sampaikan berikut. Setelahnya akan saya sampaikan juga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi kisahnya ini tuh kisah seorang penebang kayu. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang penebang kayu yang baru saja mendapat sebuah pekerjaan dari seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu menemui si penebang kayu dan memberikan rincian upah yang akan dia terima apabila dia menebang sebuah pohon kayu dalam waktu sehari. Jadi ada tukang kayu yang dijumpain oleh seorang pengusaha untuk menebang pohon-pohon kayu yang ada di hutan dan akan diberi upah per hari, gitu ceritanya ya. Lalu sang penebang kayu pun tergiur akan upah yang didengarnya. Lalu ia pulang ke rumah dan menemui istrinya. Istrinya pun senang mendengar kabar tersebut dan menyuruhnya untuk segera beristirahat agar besok tidak terlambat ke lokasi untuk menebang pohon kayu. Jadi keesokan harinya si penebang kayu pun berangkat pada pukul 7 pagi. Wah, semangat sekali dia ya. Dia pergi ke lokasi untuk menebang kayu dengan membawa sebuah kapak. Singkat cerita, pada pukul 17 WIB atau pukul 5 sore ya, di sore hari ternyata dia dapat menebang 8 pohon kayu dalam sehari. Bayangin, dari pukul 7 tadi sampai pukul 5 sore dia dapat 8 pohon kayu. Lalu ia pun menemui si pengusaha untuk menerima upah harian. Pengusaha pun memujinya gitu. Wah, hebat sekali kamu, sehari ini bisa menebang 8 pohon kayu, puji sang pengusaha. Lalu si penebang kayu pun senang lalu pulang ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya dengan waktu yang sama, dia datang ke lokasi untuk menebang kayu lagi. Jadi dia terus bekerja tanpa lelah, berharap hasil yang banyak akan ia terima sehingga dia bisa dapat banyak uang yang dia akan tunjukkan kepada istrinya. Ia berharap hari ini dia bisa menebang minimal 10 pohon kayu. Namun waktu menunjukkan pukul 17 WIB ternyata ia hanya dapat menebang 7 pohon kayu. Loh, kok bisa ya? Padahal kemarin dia datang pukul 7 dan selesai pukul 5 sore dia dapat menebang 8 pohon kayu. Nah, hari ini dia datang di waktu yang sama pukul 7 juga, lalu selesai pukul 5 sore tapi hasilnya kok bisa 7 pohon kayu. Lalu sang pengusaha pun heran, kenapa hari ini lebih sedikit dari kemarin. Lalu si penebang kayu tadi pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan menceritakan kepada istrinya bahwa hari ini ia dapat menebang 7 pohon kayu. Lalu istrinya pun berkata mungkin ia butuh waktu yang cepat menuju lokasi. Nah, setelah dia pulang ke rumah tadi, dia ceritakan kepada istrinya bahwa hari ini hanya dapat 7, padahal kemarin dia dapat 8 dalam satu hari dengan waktu yang sama, datang sama dan waktu pulang yang sama. Kok bisa bukannya menambah malah berkurang? Jadi istrinya itu ngasih solusi, mungkin besok coba datang di waktu yang lebih cepat gitu. Lalu keesokan harinya dia datang lebih cepat. Kalau biasanya dia datang pukul 7 WIB, hari ini dia datang pukul 6 WIB atau 6 pagi, masih subuh ya dia udah datang. Lalu menebang pohon kayu dengan fokus hingga tidak sadar ternyata sudah pukul 18 WIB atau jam 6 sore ya. Ternyata dia sudah 12 jam menebang pohon kayu tanpa henti, dan kali ini dia kaget. Ternyata hari ini dia hanya dapat menebang 6 pohon kayu. Astaga, kok bisa ya? Hari pertama dia datang pagi dengan waktu yang sama dan pulang pada pukul 5 sore dia dapat menebang 8. Hari kedua dia datang dengan waktu yang sama dan waktu pulang yang sama, malah menurun jadi 7. Hari ketiga jauh lebih parah, dia datang lebih cepat
jam 6 pagi lalu selesai lebih lama jam 6 sore, tapi kenapa malah pohon kayunya itu hanya dapat 6? Besoknya juga kayak gitu. Keesokan harinya sama, dia datang lebih cepat dan pulang lebih lama. Dia datang pukul 5. Hari ini dia jauh lebih cepat lagi. Pukul 5 subuh dia sudah datang ke lokasi dan pulang pada pukul 7 malam. Dia terus bekerja serius tanpa henti, tanpa rasa lelah dan capek demi menjawab rasa penasarannya tadi. Kenapa setiap malah semakin rajin kok hasilnya semakin sedikit gitu. Namun dia hanya bisa menebang 5 pohon. Astaga. Lalu di mana masalahnya? Saya memberikan kalian waktu untuk menjawab. Silahkan kalian post video ini kalau kalian memang ingin sedikit menebak-nebak. Post saja videonya. Lanjut. Jadi karena kondisi kebingungan tadi, lalu sang pengusaha pun menemui si penebang kayu. Penebang kayu tadi dia udah menunduk dengan kebingungan, dan pengusaha pun bertanya, "Penebang kayu, pernahkah kamu mengasah kapakmu?" Penebang kayu pun menjawab, "Saya tidak pernah dan saya tidak punya waktu untuk mengasahnya karena saya fokus akan kerjaan saya." Nah, jadi udah tahu kan di mana jawabannya? Ternyata si penebang kayu ini setiap hari bekerja tanpa lelah dan terus-menerus, tapi dia lupa untuk mengasah kapak yang dia pegang. Jadi anak-anak sekalian, pesan yang harus kalian ambil dari cerita penebang kayu adalah sekeras apapun kalian bekerja atau berusaha, silahkan luangkan waktu kalian untuk sekedar menghibur diri. Jangan terlalu memaksa kemampuan berpikir kalian hingga di luar batas. Kalian bisa mengambil waktu rehat untuk melakukan hobi kalian. Bagi perempuan, contohnya ada yang hobi masak, sekedar bernyanyi, atau mengembangkan kemampuan menari, jalan-jalan kecil di sore hari di taman misalnya, lihat-lihat pemandangan, lihat bunga, atau boleh juga dengan bermain game ringan, contohnya Tetris dan lain-lain. Asal jangan kebablasan ya main gamenya. Asal harus tetap seimbang dan pada porsinya. Karena memang otak kita bila diibaratkan dengan kapak tadi akan tumpul apabila kita tidak mengasahnya dengan beragam kegiatan yang tidak monoton. Sampai di sini cerita motivasi kita. Di kesempatan lain kita akan bahas kisah-kisah motivasi lainnya, tentunya di pertemuan akhir pada bab kedua nanti. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share, lalu tekan lonceng untuk sama-sama kita berbagi kebaikan. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Lakukan apa yang menjadi hobi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dah. Karena ini sudah merupakan pertemuan kita, karena tentunya di